Saudara-saudaraku, apakah ini pertanda? Amerika kembali diterjang bencana dahsyat. Tornado api yang mengerikan membakar wilayah luas, sementara badai es menerjang tanpa ampun. Kejadian ini terjadi bertubi-tubi, seolah menjadi peringatan keras. Apakah ini azab dari Allah? Simak kisah lengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan dalam hidup. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mari bersama-sama kita tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa juga tuliskan dari mana asal kalian, biar kita tahu ada saudara-saudara dari berbagai penjuru yang ikut menyimak video ini. Bencana alam yang terjadi di Amerika akhir-akhir ini benar-benar mengguncang dunia. Tidak hanya satu atau dua bencana, tetapi serangkaian peristiwa dahsyat yang terjadi bertubi-tubi tanpa henti. Orang-orang yang sebelumnya merasa aman di rumah mereka kini harus menghadapi ancaman nyata dari kekuatan alam yang tidak bisa mereka kendalikan. Dalam waktu yang berdekatan, Amerika dilanda dua fenomena ekstrim yang begitu mengerikan. Tornado api yang menyapu wilayah dengan ganas, serta badai es yang membuat suhu turun drastis hingga membekukan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kejadian ini mengundang pertanyaan besar. Apakah ini hanya sekadar fenomena alam biasa, atau ada makna yang lebih dalam di balik semua ini? Tornado api, atau yang sering disebut sebagai fire tornado, adalah salah satu fenomena paling langka dan menakutkan di dunia. Biasanya, kita mengenal tornado sebagai pusaran angin besar yang mampu menghancurkan apa saja yang ada di jalurnya. Namun, apa yang terjadi di Amerika kali ini lebih mengerikan dari sekadar tornado biasa. Tornado yang muncul kali ini tidak hanya terdiri dari angin kencang, tetapi juga disertai dengan api yang berkobar-kobar, menciptakan pemandangan yang menyerupai neraka di bumi. Bayangkan, pusaran angin raksasa yang berputar dengan kecepatan tinggi, membawa serta kobaran api yang menyala-nyala, membakar segala yang ada di sekitarnya dalam sekejap mata. Fenomena ini terjadi akibat kombinasi suhu ekstrim yang tinggi, kebakaran hutan yang sudah terjadi sebelumnya, serta angin kencang yang berputar dengan pola tertentu. Saat udara panas naik dengan cepat dari tanah yang terbakar, ia bertemu dengan angin yang berputar, menciptakan efek tornado yang menyedot api dari tanah dan mengangkatnya ke udara. Hasilnya adalah pilar api raksasa yang bergerak cepat dan sulit dipadamkan. Kejadian seperti ini jarang terjadi, tetapi ketika terjadi, dampaknya sangat menghancurkan. Salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak tornado api adalah California. Sejak beberapa tahun terakhir, wilayah ini memang sering dilanda kebakaran hutan akibat musim panas yang semakin panas. Namun, kali ini, kebakaran yang terjadi bukan kebakaran biasa. Angin kencang memperburuk situasi, menciptakan tornado api yang menyapu seluruh perkampungan dan menghancurkan ribuan rumah dalam waktu singkat. Api yang menjalar dengan cepat membuat warga tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri atau barang-barang berharga mereka. Banyak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam kondisi panik, berlari hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh mereka. Di media sosial, beredar banyak video dan foto yang menunjukkan betapa mengerikannya kejadian ini. Salah satu video yang menjadi viral menunjukkan seorang pria yang terjebak di dalam mobilnya, dikelilingi oleh api yang berputar-putar seperti setan yang sedang menari. Di dalam rekaman tersebut, terdengar suara panik pria itu yang terus berdoa dan memohon agar dirinya bisa selamat dari kobaran api yang mengamuk. Kejadian ini mengingatkan kita pada kekuatan alam yang begitu luar biasa dan tidak bisa dianggap remeh. Namun, belum selesai masyarakat Amerika menghadapi teror dari tornado api, sebuah fenomena alam lain yang tidak kalah mengerikan tiba-tiba melanda beberapa wilayah di bagian utara Amerika. Kali ini, bukan panas yang menjadi masalah, tetapi dingin yang menusuk tulang. Badai es yang sangat kuat datang secara tiba-tiba, membuat suhu turun drastis hingga mencapai titik beku. Dalam waktu singkat, kota-kota yang sebelumnya hangat berubah menjadi lautan es. Mobil-mobil tertutup oleh lapisan es tebal, jalanan menjadi licin dan berbahaya, serta banyak orang yang terjebak di rumah mereka tanpa persediaan makanan yang cukup. Badai es ini membawa salju tebal yang turun dalam jumlah yang luar biasa. Dalam satu malam saja, ketebalan salju bisa mencapai beberapa meter,
membuat banyak bangunan runtuh karena tidak mampu menahan beban yang begitu berat. Listrik padam di banyak wilayah, membuat warga terjebak dalam kegelapan dan kedinginan tanpa pemanas. Mereka yang tidak memiliki perlengkapan yang cukup terpaksa mencari tempat perlindungan yang lebih hangat, sementara yang lain harus berjuang untuk tetap hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Salah satu kisah yang paling menyayat hati datang dari sebuah keluarga yang terjebak di dalam rumah mereka selama lebih dari 3 hari tanpa listrik dan makanan. Mereka tidak bisa keluar karena pintu rumah mereka tertutup oleh salju yang menumpuk begitu tebal. Dalam kondisi putus asa, mereka hanya bisa bertahan dengan sedikit makanan yang tersisa dan menghangatkan diri dengan selimut seadanya. Ketika akhirnya tim penyelamat datang, mereka menemukan keluarga tersebut dalam kondisi lemah, hampir tidak bisa bergerak karena kedinginan yang ekstrim. Fenomena badai es ini juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang begitu banyak. Jalanan yang tertutup es membuat kendaraan sulit dikendalikan, menyebabkan ratusan mobil tergelincir dan bertabrakan satu sama lain. Banyak pengemudi yang terjebak di jalan selama berjam-jam, tidak bisa bergerak karena kondisi jalan yang membeku. Tim penyelamat harus bekerja ekstra keras untuk membantu mereka yang terjebak. Tetapi dalam kondisi cuaca yang begitu ekstrim, banyak tantangan yang harus dihadapi. Bencana yang terjadi ini benar-benar membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Mengapa dua fenomena yang begitu bertolak belakang, api yang membakar dan es yang membekukan, bisa terjadi hampir bersamaan di negara yang sama? Apakah ini hanya dampak dari perubahan iklim yang semakin parah? Atau ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh alam kepada manusia? Sebagai umat yang beriman, kita diajarkan untuk selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bencana yang terjadi ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kehidupan di dunia ini begitu rapuh. Tidak peduli seberapa canggih teknologi yang dimiliki manusia, ketika alam mulai berbicara, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua harta benda, kekayaan, dan kekuasaan menjadi tidak berarti ketika kita berhadapan dengan kekuatan alam yang begitu dahsyat. Fenomena tornado api dan badai es yang terjadi di Amerika ini bukan hanya sebuah berita yang lewat begitu saja. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua bahwa dunia ini semakin hari semakin mendekati akhir zaman. Allah memberikan tanda-tandanya, dan kita sebagai manusia harus bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Apakah kita akan tetap lalai dan mengabaikan peringatan ini? Atau kita akan mulai memperbaiki diri dan kembali kepada Allah sebelum terlambat? Sebagai umat yang beriman, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukanlah tanpa alasan. Musibah yang datang silih berganti, dari gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga tornado api dan badai es yang baru saja menghantam Amerika, tentu bukan sekadar fenomena alam biasa. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, berbagai bencana besar seringkali dikaitkan dengan peringatan dari Allah kepada hamba-hambanya. Kita tentu masih ingat kisah-kisah umat terdahulu yang ditimpa azab karena kezaliman dan kesombongan mereka. Lalu, apakah bencana yang sedang terjadi di Amerika ini juga merupakan bagian dari peringatan tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka tidak beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berdosa." Quran Surat Yunus 13. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehancuran suatu kaum bisa terjadi akibat kezaliman yang mereka lakukan. Dalam banyak kisah terdahulu, bencana besar datang sebagai bentuk teguran bagi manusia yang berpaling dari jalan kebenaran. Kita bisa melihat bagaimana kaum Ad yang memiliki kekuatan luar biasa akhirnya dihancurkan oleh angin topan yang dahsyat selama 7 malam 8 hari. Kita juga mengenal kisah kaum Samud yang membangkang kepada Allah dan akhirnya dihancurkan oleh suara menggelegar yang mematikan. Begitu pula dengan kaum Nabi Lut yang dihukum dengan hujan batu karena penyimpangan yang mereka lakukan. Kini, jika kita melihat keadaan dunia, khususnya Amerika, banyak hal yang bisa kita renungkan. Negara ini dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan dunia, dengan ekonomi yang maju, teknologi yang canggih, dan pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan global. Namun, di balik kemajuan tersebut, tidak sedikit kebijakan dan tindakan mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Sebagai contoh,
Banyak kebijakan luar negeri Amerika yang menimbulkan konflik dan kehancuran di berbagai negara, terutama di dunia Islam. Serangan militer, campur tangan dalam politik negara lain, serta kebijakan ekonomi yang merugikan banyak pihak, semua ini telah menyebabkan penderitaan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Banyak yang percaya bahwa bencana yang melanda Amerika saat ini bukan hanya sekadar peristiwa alam, melainkan juga sebuah peringatan bagi mereka yang selama ini bertindak sewenang-wenang. Tornado api yang membakar habis rumah-rumah dan badai es yang membekukan kehidupan mereka seakan menjadi simbol dari dua ujung ekstrim yang mengguncang negara adidaya ini. Api yang melalap segala sesuatu mengingatkan kita pada siksa neraka yang membakar orang-orang zalim. Sementara es yang membekukan menggambarkan betapa Allah bisa mengubah keadaan dalam sekejap mata, dari panas yang membara menjadi dingin yang membekukan. Di tengah kekacauan ini, banyak orang mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar hanya fenomena cuaca ekstrim akibat perubahan iklim, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim melihat peristiwa ini sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita renungkan. Mereka mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini berjalan sesuai dengan kehendaknya, dan tidak ada satupun kejadian yang terjadi secara kebetulan. Selain dalam Islam, konsep bencana sebagai peringatan juga ditemukan dalam berbagai kepercayaan lain. Banyak orang mulai menyadari bahwa ada ketidakseimbangan dalam dunia ini, baik secara moral maupun lingkungan. Eksploitasi alam yang berlebihan, ketidakadilan sosial, dan ketidakseimbangan spiritual semuanya bisa menjadi faktor yang menyebabkan dunia mengalami kehancuran sedikit demi sedikit. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak tanda bagi manusia agar mereka kembali kepadanya. Firman Allah dalam Al-Quran menyebutkan, "Dan kami tidak mengazab suatu negeri sebelum kami mengutus seorang rasul untuk memberi peringatan kepada mereka." Quran Surat Al-Isra 15. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebelum azab datang, Allah selalu memberikan peringatan terlebih dahulu. Bisa jadi, bencana yang terjadi di Amerika saat ini adalah salah satu bentuk peringatan tersebut. Bukan hanya bagi mereka yang ada di sana, tetapi juga bagi kita semua yang menyaksikan kejadian ini dari berbagai belahan dunia. Namun, kita juga harus berhati-hati dalam menyikapi peristiwa ini. Sebagai Muslim, kita tidak boleh langsung menghakimi bahwa setiap bencana adalah hukuman bagi orang-orang tertentu. Bisa jadi, ini juga merupakan ujian bagi mereka, atau bahkan sebagai pengingat bagi kita semua agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari setiap kejadian, bukan hanya sekadar berspekulasi tentang sebab-sebabnya. Di dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika kalian melihat azab menimpa suatu kaum, maka segeralah berlindung kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Dia." Ahmad. Hadits ini mengajarkan kita untuk selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Saat kita melihat bencana terjadi, baik itu di Amerika atau dimanapun, seharusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan memohon perlindungan dari segala bentuk musibah yang mungkin menimpa kita. Saat ini, Amerika mungkin sedang mengalami masa-masa sulit dengan berbagai bencana yang datang silih berganti. Namun, apakah kita sudah siap jika hal serupa terjadi di negara kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan amal ibadah yang cukup? Jangan sampai kita hanya melihat kejadian ini sebagai tontonan tanpa mengambil pelajaran darinya. Kita harus menjadikannya sebagai pengingat bahwa kehidupan di dunia ini sangat rapuh, dan kapan saja kita bisa diuji dengan kejadian serupa. Oleh karena itu, marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memperbaiki diri, dan senantiasa berdoa agar kita selalu dalam lindungannya. Dunia ini hanya sementara, dan pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah kekuatan ekonomi, teknologi, atau kekuasaan, tetapi hanya iman dan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat serangkaian bencana alam yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk tornado api dan badai es yang baru-baru ini menghantam Amerika, kita tidak bisa menutup mata terhadap satu pertanyaan besar. Apakah dunia sedang menuju kehancuran? Apakah semua ini merupakan tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan dalam berbagai kitab suci? Ataukah ini hanyalah bagian dari siklus alam yang telah berlangsung selama ribuan tahun? Dunia yang kita tinggali saat ini tidak lagi seperti dulu. Perubahan terjadi begitu cepat,
baik dari segi teknologi, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia telah memperburuk kondisi cuaca di seluruh dunia. Suhu semakin ekstrim, badai semakin sering terjadi, hutan-hutan terbakar dengan mudah, dan lapisan es di kutub mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Namun, apakah semua ini hanya karena ulah manusia semata? Ataukah ada campur tangan takdir yang lebih besar dalam semua ini? Jika kita melihat tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan dalam Islam, banyak di antaranya yang mulai tampak di hadapan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim dan bencana yang datang secara beruntun. Dalam sebuah hadits disebutkan, tidak akan terjadi kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Bukhari. Kita bisa melihat bagaimana dalam beberapa tahun terakhir, gempa bumi terjadi di berbagai negara dengan intensitas yang semakin tinggi. Bencana lain seperti banjir bandang, kekeringan ekstrim, dan kebakaran hutan juga semakin sering terjadi. Bahkan di negara-negara yang sebelumnya jarang mengalami fenomena seperti ini, kini mulai merasakan dampaknya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa pada akhir zaman akan terjadi perubahan besar dalam tatanan sosial manusia. Nilai-nilai kebaikan semakin luntur, keadilan semakin sulit ditemukan, dan manusia lebih mementingkan urusan duniawi daripada akhirat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah berkurangnya ilmu, menyebarnya kebodohan, diminumnya khamr, dan merajalelanya zina. Bukhari dan Muslim. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, tanda-tanda ini semakin jelas terlihat. Banyak orang yang lebih sibuk mengejar harta dan kekuasaan daripada memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Perilaku maksiat dan perbuatan dosa semakin dianggap biasa, bahkan dipromosikan secara terbuka melalui berbagai media. Namun, di balik semua kekacauan ini, selalu ada harapan. Islam mengajarkan kita bahwa meskipun dunia ini semakin dekat dengan kehancuran, kita masih memiliki kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan Dia selalu memberi kesempatan bagi hamba-hambanya untuk bertaubat sebelum semuanya terlambat. Sebagai Muslim, kita harus melihat semua peristiwa ini sebagai pengingat untuk memperbaiki diri. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton yang pasif, tetapi harus mengambil tindakan nyata untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal ibadah, dan berusaha menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik. Kita juga harus menyadari bahwa menjaga keseimbangan alam adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Banyak bencana yang terjadi saat ini adalah akibat dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungan. Penebangan hutan secara besar-besaran, pencemaran udara dan air, serta penggunaan sumber daya alam yang berlebihan telah menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, kita harus mulai mengambil langkah-langkah untuk menjaga kelestarian bumi ini, karena ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum 41. Ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa banyak bencana yang terjadi di dunia ini adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Namun, Allah juga memberikan solusi dalam ayat ini, yaitu agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Ini adalah kunci utama untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran yang semakin nyata. Selain itu, kita juga harus memperbanyak doa agar kita selalu dalam lindungan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan banyak doa untuk perlindungan dari bencana. Salah satunya adalah, Ya Allah, aku berlindung kepada MU dari lenyapnya nikmat MU, berubahnya kesehatan yang telah Engkau berikan, azab MU yang datang secara tiba-tiba, dan segala bentuk murka MU. Muslim. Dengan memperbanyak doa, kita menunjukkan bahwa kita sadar akan keterbatasan kita sebagai manusia, dan hanya bergantung kepada Allah dalam segala hal. Terakhir, kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini, dan pada akhirnya,
kita semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan meningkatkan keimanan dan amal saleh. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput, tetapi yang pasti, kita ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang terbaik di hadapan Allah. Dalam menghadapi berbagai bencana dan tanda-tanda akhir zaman ini, kita tidak boleh takut atau putus asa. Sebaliknya, kita harus semakin semangat dalam beribadah, semakin giat dalam berbuat baik, dan semakin banyak membantu sesama. Dunia ini memang sedang menuju akhirnya, tetapi sebagai umat Islam, kita percaya bahwa akhir dari dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Ada kehidupan setelah kematian yang jauh lebih kekal dan lebih berharga. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari semua kejadian ini, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari segala musibah dan bencana. Amin. Saudara-saudaraku, apapun yang terjadi di dunia ini pasti atas izin Allah. Kita sebagai manusia harus selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan dan selalu berada di jalan yang benar. Jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.